Bab 2131. Bab 2131 tidak ada yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di dalam manor, Levi sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia bisa merasakan ketakutan saat kelopak mata kirinya berkedut dengan cepat. Rasanya seperti ada bahaya yang akan datang. Sial, sesuatu akan terjadi. Levi memiliki indera enam yang akurat. Oleh karena itu, dia berbagi apa yang dia rasakan dengan Semi. Mungkinkah aku ketahuan? Sementara Levi merasa waspada, Semi pergi untuk menyelidiki. Ketika dia mencoba menghubungi penjaganya, tidak ada dari mereka yang menjawab. Saat itulah dia tahu bahwa batas keamanan telah dikompromikan. Hanya sistem keamanan manor yang masih berfungsi. Ada yang salah. Orang-orang saya tidak merespons. Saya khawatir mereka mungkin sudah mati. Seru Semi. Ayo, kita kabur lewat terowongan bawah tanah rahasia. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semi langsung membawa Levi pergi. Ledakan, retakan. Pada saat itu, jendela Prancis di ruangan itu hancur oleh serangan. Sesosok muncul untuk menghalangi jalan mereka. Itu adalah Lucifer. Levi, tidak ada jalan keluar untukmu. Lucifer meraung. Ledakan. Selanjutnya, dinding di sisi lain hancur berkeping-keping dengan kraken muncul dari puing-puing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ditemani oleh setumpuk kartu Jester terbang, Jester King dan Hellwitch masuk. Ledakan. Ledakan. Saat berikutnya, atap manor runtuh sementara orang lain menyerang dari bawah kaki mereka. Pada saat itu, 10 penyerang lainnya telah berkumpul. Mereka semua mengenakan setelan jas dan memancarkan aura yang mendominasi. Akhirnya, mereka benar-benar mengepung Levi. Levi, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak mungkin kamu bisa lolos dari cengkeraman kami. Semua penjaga di manor telah terbunuh. Karenanya, hanya Levi dan Semi yang tersisa. Terkejut, ekspresi Levi berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka pergi? Mengapa mereka kembali dalam waktu sesingkat itu? Selanjutnya, bagaimana mereka mengetahui identitas saya? Bahkan, mereka terdengar yakin akan hal itu. Lebih penting lagi, bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Mereka tampaknya telah belajar banyak dalam waktu yang singkat. Rentetan pertanyaan muncul di benak Levi. Sementara itu, Lucifer bisa melihat betapa bingungnya Levi. Dia mencibir, kalian berdua terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat mengambil lab dewa. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Levi, menyerahlah dan ikutlah dengan kami dengan damai. Atau yang lain, hanya kematian yang menunggu. Jester King tertawa terbahak-bahak. Aku, menyerah. Tidak pernah. Tiba-tiba, Levi menyerang penyihir neraka. Bersama dengan Levi, Semi menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan musuh mereka. Namun, dia telah meremehkan seberapa kuat mereka. Kekuatannya sama sekali tidak berguna melawan mereka. Sungguh amatir. Mengabaikan Levi, Lucifer menyerang Semi. Pada saat yang sama, penyihir neraka melepaskan api untuk menghentikan Levi di jalurnya. Tidak dapat menggunakan kekuatannya, Semi sama rentannya dengan manusia biasa. Menatap Lucifer yang sedang menyerang, Semi membeku di tempat. Dibiarkan tanpa pilihan, Levi harus kembali untuk menyelamatkannya. Ledakan. Lucifer melancarkan serangan sementara Levi mencegatnya dengan miliknya sendiri. Bam, bam, bam. Tidak dapat menahan benturan, Levi malah terlempar ke belakang. Dengan itu, Jester King dan yang lainnya bergabung dalam keributan. Serangan terhadap Levi menjadi tanpa henti. Mereka telah tumbuh lebih kuat. Levi telah memperhatikan bahwa penyerangnya tidak hanya pulih dari luka-luka mereka tetapi juga meningkat dalam kekuatan. Apakah ini yang membuat Lab of Gods begitu mistis? Saat penyerang lainnya menumpuk tekanan, Levi dan Semi secara bertahap dipaksa ke sudut. Dalam sekejap mata, keduanya sudah terluka. Pada saat yang sama, luka Levi sebelumnya semakin memburuk. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi. Keputusasaan mulai merayap ke dalam diri Levi. Jika dia tidak terluka parah, mereka mungkin masih memiliki peluang. Tapi sekarang dia hampir tidak bisa menahan tanahnya lebih lama lagi. Jangan biarkan dia hidup. Seolah-olah mereka mengamuk, Lucifer dan anak buahnya mengintensifkan serangan mereka. Bab 2132. Bab 2132 yang terburuk belum datang. Mati. Dalam keputusasaannya, Levi melakukan teknik terlarang.
Pada saat genting, kekuatan yang dilepaskan oleh Levi mengejutkan Lucifer dan yang lainnya. Terlepas dari kekuatan mereka yang luar biasa dan fakta bahwa dia terluka parah, Levi berhasil bertarung 1 lawan 1 dengan mereka. Itu tidak bisa dipercaya. Namun, Levi memaksa dirinya melampaui batas. Segera, jelas bahwa dia berada di kaki terakhirnya. Jika musuh hanya 1 kelas lebih lemah, Levi akan mampu memanfaatkan ledakan teknik terlarang untuk berjuang keluar. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Sayangnya, Lucifer dan semua anak buahnya terlalu kuat. Sebelumnya, Levi hanya berhasil bertarung setara dengan mereka menggunakan teknik terlarang. Tapi sekarang, jumlah mereka telah meningkat dan peluangnya tampak suram. Namun, dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, Levi memberikan semua yang dia miliki dan menghabiskan semua teknik terlarang yang dia tahu. Meskipun mengeksekusi Forbidden Annihilation akan membuatnya kehilangan akal sehatnya, Levi tidak peduli. Yang penting adalah kelangsungan hidup mereka. Jadi bagaimana jika saya berubah menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran? Ledakan. Pada saat itu, aura ganas yang dipancarkan Levi meluas secara signifikan. Tampaknya menyatukan langit dan bumi. Levi tampak seperti iblis yang telah keluar dari neraka, membuat Lucifer dan anak buahnya ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Monster macam apa dia? Mereka tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Hati-hati semuanya. Jangan biarkan dia kabur. Lucifer mengingatkan. Jika mereka gagal lagi, itu akan menjadi penghinaan total. Kita harus berhasil. Levi harus dibunuh. Puff. Pada saat itu, Levi memuntahkan seteguk darah berwarna hitam. Jelas bahwa dia diracun. Ketika Semi dan dia bertukar pandang, mereka tahu bahwa obat yang diberikan Semi kepadanya telah dirusak. Itu tidak hanya membantu pemulihannya tetapi juga memperburuk luka-lukanya. Saat Levi memanfaatkan energinya, efek obatnya terpicu. Sekarang terbukti bahwa obat yang diberikan oleh Semi telah lama diganti. Ini adalah bagian dari rencana pria berjas selama ini. Mengingat betapa cerdiknya dia mampu menggerakkan plot yang rumit dalam waktu yang singkat. Itu tidak terbayangkan. Puff. Saat berikutnya, Levi terus memuntahkan darah berwarna hitam. Sama seperti balon yang kempis, energi yang dia manfaatkan mulai kehilangan potensinya. Beberapa saat yang lalu, dia masih bisa bertahan melawan musuh-musuhnya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan kemampuannya untuk melakukannya. Tubuhnya melemah sampai-sampai dia tidak bisa menggunakan teknik terlarang sama sekali, apalagi bertarung dengan lawan yang begitu kuat. Hahaha. Menyadari kesulitannya, Lucifer dan anak buahnya mulai tersenyum. Mereka sekarang tahu bahwa Levi telah melewati puncak kekuatannya. Bunuh dia sekarang. Beberapa saat yang lalu, Lucifer telah mengkonfirmasi dengan pria berjas itu bahwa tidak perlu menangkap Levi hidup-hidup. Mereka bisa maju dan membunuhnya. Meskipun merasakan dorongan untuk terus berjuang, tubuh Levi bertentangan dengan keinginannya. Mengingat betapa seriusnya luka-lukanya dan fakta bahwa dia berada di bawah belas kasihan musuh-musuhnya, Levi benar-benar putus asa. Sementara itu, Jester King melemparkan kartunya ke Levi, seolah-olah itu adalah senjata tajam yang terbang ke arah Levi. Tidak, Semi berteriak histeris. Bam! Tiba-tiba sesosok muncul dan menendang kartu ke samping. Bam! 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 Satu persatu, lebih banyak sosok muncul. Segera, sekelompok pemuda yang dikenal sebagai Genesis Devils of Triple Group muncul. Selamatkan kami! Teriak Semi. Itu adalah kartu truf utama Semi. Genesis Devils menyerang Lucifer dan anak buahnya dengan ganas, memicu pertempuran brutal yang mengikat mereka. Selanjutnya, Semi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama Levi. Jangan khawatir, mereka cukup kuat untuk menahan musuh kita. Kita harus pergi dulu. Semi percaya diri pada bawahannya. Bagaimanapun, mereka kuat dan telah menyelamatkannya berkali-kali. Baiklah, ayo pergi. Levi bisa merasakan tubuhnya terus melemah. Merasa pusing, dia tahu bahwa dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Bisakah kita benar-benar melarikan diri? Bab 2133. Bab 2133 ini adalah akhir. Sementara itu, Lucifer dan anak buahnya sedang diganggu oleh para pemuda yang diproduksi oleh Devil Genesis Project. Membunuh mereka semua. Lucifer mencibir, apakah kamu tahu bagaimana kamu bisa ada? Beraninya kau melawan kami. 30 tahun yang lalu,
pria berjas telah memulai proyek Genesis di Lab of Gods. Dia juga telah memulai proyek Kejadian Iblis Grup 3. Mengingat bahwa dia adalah pendiri kedua proyek tersebut, para pemuda di depan mereka dianggap sebagai ciptaannya. Ironisnya, mereka sekarang berdiri di jalan mereka yang dibuat untuk lelucon bengkok. Puff! Tiba-tiba, tato di tubuh Lucifer mulai bersinar. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia meraih salah satu pemuda dan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Ledakan. Penyihir neraka kemudian melepaskan api neraka untuk membakar salah satunya hingga garing. Sayangnya, tidak semua orang mampu menyerap api seperti Levi. Siapapun yang tertangkap akan dibakar hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Jester King dan Kraken menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk membunuh musuh yang mereka hadapi. Adapun 10 prajurit elit yang dikirim oleh pria berjas itu, semuanya melenyapkan musuh mereka dengan kemampuan unik mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para pemuda semuanya dibantai. Melawan kekuatan luar biasa Lucifer, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ketika Lucifer dan anak buahnya menyusul Semi dan Levi, keduanya tercengang. Apa yang terjadi dengan sekelompok pemuda? Apakah mereka dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 menit? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu masih mencari mereka? Mereka sudah mati. Lucifer meraih salah satu kepala mereka dan melemparkannya ke kaki Semi. Terkesiap, dia menahan napas sebagai tanggapan. Lagi pula, dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat para pemuda itu. Dia bahkan tidak berharap mereka bisa mengalahkan Lucifer. Namun demikian, dia berharap mereka setidaknya bisa bertarung lebih lama. Tidak ada yang mengharapkan mereka semua binasa dalam 1 menit. Itu menunjukkan bahwa Lucifer dan anak buahnya terlalu kuat. Levi, ajalmu sudah dekat. Hari ini adalah hari kematianmu dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lucifer mencibir. Jester King memandang Semi, jangan khawatir, setelah semua ini berakhir, kita akan mulai membersihkan grup 3 dengan darah. Hentikan mereka. Terkejut dengan kata-katanya, Semi menggunakan otoritas khusus untuk memobilisasi semua elit triple grup untuk menghentikan mereka. Saat berikutnya, puluhan ribu pejuang tangguh muncul. Percuma saja, Anda tidak bisa menghentikan mereka. Jangan korbankan mereka dengan sia-sia. Teriak Levi. Mengingat seberapa kuat musuh mereka, bahkan 100.000 orang lagi tidak akan cukup. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Semi mulai panik karena dia tidak ingin Levi mati. Biarkan aku memikirkan sebuah rencana. Duduk di tanah, Levi memeras otaknya saat dia mati-matian mencoba menemukan sesuatu. Dia mengingat dalam benaknya semua buku kuno yang ditinggalkan tuannya dan mencoba mencari strategi. Jangan bergerak. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Petik 2. Pada saat itu, petinggi triple group muncul setelah mereka menerima berita itu. Mereka kemudian memerintahkan para pejuang mereka untuk mundur. Ini menempatkan Levi pada belas kasihan Lucifer. Kita celaka. Sepertinya kita tidak akan selamat hari ini. Levi meratap. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa menemukan tindakan balasan sama sekali. Lucifer dan anak buahnya sangat kuat. Ada sedikit yang bisa mereka lakukan yang akan membuat perbedaan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Semi dilanda kepanikan. Segera, Lucifer berhadapan langsung dengan Levi. Levi, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Kamu sama saja sudah mati sekarang. Petik 2. Lucifer ingin Levi mati dengan cara yang sama seperti Bruce. Saat tato di tubuhnya mulai bersinar, dia memanfaatkan kekuatan jahat untuk membunuh Levi dengan satu serangan. Dia tidak akan membiarkan Levi memiliki kesempatan untuk hidup. Menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, Levi menutup matanya dengan pasrah. Dalam benaknya, siluet ibunya, Zoe, dan Forlevia melintas. Selamat tinggal. Inilah akhirnya. Bab 2134. Bab 2134 sampai kematian apakah kita berpisah? Lucifer menyeringai, senang melihat Levi dalam keadaan menyedihkan itu. Dia telah menyerah. Itu memberinya kepuasan luar biasa untuk bisa mengalahkan pria seperti Levi sampai putus asa, dan menyerah. Aku, Lucifer, yang melakukannya. Tepat saat dia akan memberikan pukulan fatal terakhir pada Levi, Levi tiba-tiba membuka matanya dan memberinya tatapan menakutkan. Lucifer membeku di tempat, senyumnya terhapus dari wajahnya. Oh tidak, pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat.
Pria seperti Levi tidak akan pernah menyerah dalam perjuangannya. Dia tidak pernah melakukan itu di masa lalu, tidak akan melakukannya pada saat itu, dan kemungkinan besar tidak akan pernah melakukannya bahkan di masa depan. Memang benar dia sedang memikirkan Emma, Zoe, dan Forlevia, tapi itu bukan karena dia menyerah dalam perjuangannya dan sedang menunggu kehancuran. Dia sedang menunggu untuk meluncurkan serangan balik kejutan di saat-saat terakhirnya. Dia telah berhati-hati dan memutuskan untuk membunuh, bahkan jika itu berarti dia akan binasa bersama dengan Lucifer. Itu adalah hal terakhir yang akan dia lakukan sebelum kematiannya, karena Levi tidak akan pernah menyerah begitu saja. Sudah terlambat ketika Lucifer melihat niat Levi. Levi akan mengorbankan hidupnya sendiri untuk menjatuhkannya. Itu adalah salah satu keterampilan paling jahat dalam teknik terlarang. Levi sudah gila dan tidak peduli lagi dengan hidupnya sendiri. Jelas bagi semua orang yang hadir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Ledakan. Levi menempel pada Lucifer seperti lintah, dan terlepas dari upaya terbaiknya, Lucifer tidak bisa menyingkirkan Levi. Dia panik dan menghujani Levi. Sayangnya, meskipun Levi mengeluarkan banyak darah, dia menahan Lucifer dengan sekuat tenaga. Bang! Bang! Setiap kali serangan mendarat di Levi dan menimbulkan luka padanya, luka serupa akan muncul di tubuh Lucifer. Lucifer mengalami secara langsung kengerian teknik terlarang. Levi menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk membawa Lucifer bersamanya. Bang! 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 Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, dan sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, baik Levi maupun Lucifer telah ambruk ke tanah. Kedua tubuh mereka syarat dengan luka mentah yang jelek, tapi Levi turun dengan senyum kemenangan. Dia telah berhasil membunuh Lucifer, meskipun itu dengan harga yang mahal dari nyawanya sendiri. Sampai saat terakhir, dia tidak menyesal. Levi, Korek, Semi, Jester King, dan orang banyak berteriak dalam kesusahan saat kedua pria itu merosot ke tanah, tak bergerak. Levi telah binasa, tetapi begitu juga Lucifer. Jester King melaporkan kepada Sias. Pelacur yang tidak berguna, apa sekelompok idiot. Levi terluka parah, tapi kau memberinya kesempatan untuk membunuh Lucifer. Sias melolong. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba menambahkan, tunggu sebentar. Biarkan saya memeriksa Lucifer. Ah, masih ada harapan. Dia tidak bisa disembuhkan. Bawa dia kembali. Tapi Levi, dia pasti sudah mati. Jester King buru-buru membawa Lucifer pergi, sama sekali mengabaikan Levi dan Semi. Kita akan berurusan dengan Triple Group di masa depan. Menyelamatkan Lucifer adalah prioritas kami sekarang. Segera, hanya dua sosok yang tersisa di tengah-tengah situs yang hancur. Semi meratap di samping tubuh Levi yang tak bergerak, yang matanya terpejam, tapi sudut mulutnya terangkat seolah-olah dia sedang tersenyum pada saat terakhirnya. Ketika Lucifer dibawa kembali ke Lab of Gods, Sias menyerahkan tubuhnya kepada dokter paling menakutkan di sana, yang dikenal sebagai Dr. Erebus. Dr. Erebus, yang dikabarkan dapat menyelamatkan pasiennya dari neraka, memeriksa Lucifer dan menyeringai, bagimu, dia sudah mati. Tapi bagiku, dia masih hidup. Aku bisa melakukan keajaiban dan membiarkan dia kembali dengan cara lain bahkan jika dia sudah mati. Itulah alasan yang tepat mengapa Sias memberitahu Bruce bahwa selama mayat-mayat itu masih utuh, dia bisa menghidupkannya kembali. Itu mungkin bukan kehidupan dalam bentuk aslinya, tapi dia bisa membiarkan mereka hidup dengan cara lain. Dr. Erebus adalah orang yang memulai proyek Genesis, dan dia adalah dokter yang benar-benar menakutkan tetapi brilian. Itu adalah sesuatu yang tidak diprediksi Levi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia tahu orang yang dia bunuh dengan mengorbankan hidupnya sendiri akan dihidupkan kembali. Semi membawa seorang dokter, dan Levi dinyatakan meninggal. Berbeda dengan kematian bertahap di Pulau Goldenport, kali ini, dia benar-benar mati, karena dia telah bertarung dengan niat untuk binasa bersama dengan Lucifer. Bab 2135. Bab 2135 dia harus hidup melampaui kita. Levi sudah mati. Setengah tahun yang lalu, ketika berita itu keluar dari pertempuran di Pulau Goldenport, itu menciptakan kegemparan besar. Para erudian berduka sementara musuh-musuhnya merayakan. Tidak ada yang bisa membayangkan mereka akan mendengar berita yang sama lagi 6 bulan kemudian. Apa yang terjadi? Levi sudah mati. Bukankah dia sudah lama mati? Mengapa ini menjadi tren lagi? Segera, banyak spekulasi dan berita muncul.
Orang-orang mulai menyadari bahwa Levi sebenarnya tidak binasa selama pertempuran di Pulau Goldenport. Dia telah mengatur kematiannya sendiri dan menipu semua orang. Faktanya, Levi lah yang menjaga pasokan batu matahari Erudia dan menghancurkan semua basis pelatihan Lab of Gods di seluruh dunia. Pembunuhan Bruce baru-baru ini dan semua pemimpin terkemuka juga merupakan karyanya. Orang-orang terkejut mendengar bahwa dia telah mati-matian melindungi Erudia dari bahaya dan dia diam-diam melawan Bruce. Para jenderal surgawi dari The Cardinal Hall akhirnya mengerti mengapa orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak berarti dibandingkan dengan Levi dan mengapa The Manifest Court bersikeras pada mereka untuk menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Berita juga keluar bahwa para pejuang Lab of Gods kembali ke Kirea secara tak terduga dan membuat Levi lengah. Dia akhirnya meninggal setelah diracun dan disergap oleh banyak elit. Namun, bahkan dengan nafas terakhirnya, dia mengalahkan musuh yang kuat bersamanya. Azure Dragon dan timnya sangat terpukul oleh berita tersebut karena mereka mengira dia berhasil selamat setelah insiden Pulau Goldenport. Semi terlalu diliputi kesedihan, dan fakta bahwa Triple Group telah mengetahui bahwa dia telah melakukan kejahatan besar karena menyembunyikan Levi tidak penting lagi baginya. Dia akan mengorbankan apapun untuk menghidupkan kembali Levi. Pejabat tinggi Triple Group memutuskan untuk menghancurkan tubuh Levi dan dengan paksa membawa Semi menjauh darinya. Tanpa diduga, seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyatakan, jangan berani-berani menyentuhnya. Dalam sekejap mata, pria itu menghilang bersama dengan tubuh Levi, tepat di depan mereka. Apa itu? Apa yang terjadi? Itu terlalu tidak nyata bagi mereka, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pria itu begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk melihat wajahnya dengan baik sebelum dia pergi dengan tubuh Levi. Iblis berapi-api yang mengambil Levi. Setelah dia mendengar tentang pembunuhan Bruce, dia terus mengawasi Levi. Namun, setelah dia melihat Levi aman, dia pergi. Tidak ada yang menyangka Lab of Gods akan kembali dan mengejar Levi lagi. Kamu tidak bisa mati. Cirrus berteriak putus asa ke tubuh Levi. Segera, sekelompok orang bergegas masuk. Mereka berasal dari klan kuno. Mereka bergegas setelah diberitahu oleh Cirrus. Apakah itu dia? Mereka menatap Levi dengan ragu. Cari tubuhnya. Kita mungkin menemukan beberapa bukti, kata Cirrus. Salah satu pria dengan hati-hati menggeledah tubuh Levi dan menemukan segel hitam. Celepuk, celepuk. Melihat segel hitam membuat semua pria berlutut, dan mereka menangis karena sukacita. Segel itu sangat berarti bagi mereka semua, dan mereka rela menyerahkan hidup mereka untuk orang yang memegang segel itu. Ini nyata. Kali ini nyata. Mereka berteriak kegirangan. Selamatkan dia. Kita harus menyelamatkannya, teriak Cirrus. Iya, kita harus menyelamatkannya. Terlepas dari biayanya, kita harus menyelamatkannya. Petik 2. Satu hal yang pasti, bahkan jika kita semua mati, dia tidak bisa mati. Kondisi Levi sangat buruk sehingga mereka mencabuti rambut mereka untuk mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Tanpa penundaan, mereka mulai mengerjakannya. Hah, aneh. Segera, seorang pria menemukan sesuatu yang aneh tentang Levi. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Sisanya berkerumun dengan cemas. Bab 2136. Bab 2136 Kekuatan mengerikan dari teknik terlarang. Ini tidak mungkin, teriak pria itu. Dia berasal dari klan kuno dan memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang luar biasa. Apa yang salah? Reaksinya membingungkan seluruh kelompok. Dia sudah mati beberapa waktu yang lalu, tapi dia sepertinya bernafas lagi. Tubuhnya menyembuhkan diri sendiri. Seru pria itu kaget. Itu tidak mungkin. Jadi dia tidak mati. Orang-orang itu sangat gembira dengan wahyu yang mengejutkan itu. Wah, luar biasa. Itu sangat luar biasa. Tidak, ada yang tidak beres. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak hanya dia bangkit kembali, tetapi dia juga tampaknya akan kembali lebih kuat dan lebih tangguh, seperti burung Phoenix yang bangkit dari abu. Pria itu heran. Semua orang tetap diam, dan memang benar, mereka juga merasakan vitalitas yang tumbuh memancar dari Levi. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya dia bertahan, tetapi dia kembali lebih kuat. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Apa yang terjadi? Kalian semua adalah orang-orang terpelajar, jadi bisakah kalian menjelaskan apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu saling memandang dengan bingung,
tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal tentang apa yang mereka saksikan. Teknik terlarang. Dia menggunakan teknik terlarang. Oh ya, saya telah mendengar tentang keterampilan dalam teknik terlarang maestro yang mengharuskan seseorang untuk binasa bersama musuh. Seorang pria berbagi. Kemudian dia menambahkan, tapi itu hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Kudengar ini bukan tentang binasa dengan musuhmu, tapi lebih seperti ujian untuk melihat apakah seseorang benar-benar memiliki tekad untuk melakukannya. Kebanyakan orang tidak akan berani mencobanya, karena tidak banyak yang memiliki keberanian seperti itu untuk melakukan langkah drastis seperti itu. Namun, begitu Anda melampaui titik itu, bukan kematian melainkan kehidupan baru yang menyambut Anda. Pria itu melihat ke arah Levi dan berkata, dia baru saja membuktikan bahwa itu berhasil. Oh, itu bagus. Sungguh luar biasa dia masih hidup. Petik 2. Tidak ada yang mengharapkan Lucifer dihidupkan kembali, tetapi kebangkitan Levi bahkan lebih tidak terduga. Beberapa jenderal dewa sedang berlutut di depan The Manifest Court di The Cardinal Hall. Tuan, Anda tahu Levi masih hidup, bukan? Mereka bertanya. Ya, datang jawabannya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Mereka bertanya, bingung. Sebuah suara marah menggelegar dari gedung The Manifest Court, menegur, apakah kami harus menjelaskan diri kami kepada Anda? Tidak, kami hanya bingung tentang ini. Wajah para jenderal ilahi memucat, dan mereka buru-buru menjelaskan. Memang, bahkan Brigadir Ilahi tidak punya hak untuk mempertanyakan orang-orang perkasa ini, jadi mereka melampaui batas mereka. Senior, kami baru saja menerima kabar bahwa Levi benar-benar mati kali ini. Lap of Gods, berita menyebar dengan cepat, dan telah sampai ke telinga The Manifest Court. Kami sudah tahu tentang itu. Yah, itu adalah takdirnya, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kami hanya bisa berdoa agar Erudia memiliki lebih banyak pria seperti dia. Kamu telah melihat kekuatan Lap of Gods, jadi kamu tahu betapa mengerikannya mereka. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka sekarang, jadi lebih baik bangkit. Kami tidak ingin berkeliling membersihkan kekacauan yang Anda tinggalkan. Ya, kami mengerti. Para jenderal ilahi menjawab dengan takut. Setelah para jenderal dewa pergi, para pria tua terdengar berdiskusi, jadi itu adalah teknik terlarang. Itu muncul kembali. Apakah dia akan mati? Itu hampir tidak mungkin. Kembali ke Lap of Gods, Jester King bertanya, The Ancients Clans sangat aktif akhir-akhir ini. Apa yang membawa mereka keluar? Ya, aku juga memperhatikan itu. Orang-orang tua yang dulu saya kenal telah membuat penampilan yang tidak terduga baru-baru ini. Itu memang langka. Tidak mudah mendapatkan informasi dari orang-orang ini. Mereka semua bungkam dan tidak akan membocorkan apapun. Itulah mengapa kita harus mempercepat. Kita harus selangkah lebih maju dari mereka untuk mempertahankan kendali atas situasi ini, kata Sias. Jester King terdiam. Apa yang disebutkan Sias adalah rencana rahasia lab dewa di masa depan, yang tidak diketahui banyak orang. Datanglah kemari. Aku punya misi baru untukmu. Lihat segera. Sias tiba-tiba teringat sesuatu dan memberi Jester King perintah baru. Bab 2137. Bab 2137 Tuan Misteriusku. Jester King segera pergi setelah menerima instruksi baru dari Sias. Tidak lama kemudian, Lab mengumumkan bahwa Lucifer telah dihidupkan kembali. Adalah Dr. Erebus yang melakukan keajaiban dan membawa Lucifer kembali dari ambang neraka. Kematian tidak ada dalam kamusnya. Sias berkokok. Sekarang, waktunya bagi saya untuk memulai proyek saya. Dia menyimpulkan dan mencuci tangannya dari semua hal lain untuk fokus pada proyek misterius yang dia sebutkan. Detail proyek itu sangat dirahasiakan, tetapi orang hampir bisa yakin bahwa itu pasti gila. Hah, saya masih hidup. Levi terbangun dan mendapati dirinya dengan tubuh yang lebih kuat dan kecakapan yang lebih besar. Ini aneh. Oh, itu pasti teknik terlarang. Dia segera memikirkan keterampilan yang paling kuat dari teknik terlarang, yang dia gunakan selama pertarungannya dengan Lucifer. Jadi sebenarnya, dia salah paham. Teknik ini tidak dimaksudkan untuk membunuh diri sendiri bersama dengan musuh, tetapi untuk membantu seseorang keluar dari situasi yang paling putus asa dan berbahaya. Itu sebenarnya reversero dalam bentuknya yang paling ekstrim. Ketika tubuhnya terkena luka paling mematikan, dia kembali dengan kekuatan paling besar. Dia akhirnya memecahkan rahasia teknik terlarang. Levi, tentu saja,
Senang bisa hidup. Hahaha, siapa sangka aku masih hidup. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, dia menyadari betapa dia menghargai dan merindukan keluarga dan rekan senegaranya. Tunggu, ada seseorang di luar sana. Dia tiba-tiba berhenti tertawa ketika dia merasakan ada orang di luar kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya. Ada beberapa ratus orang berlutut di depan kamarnya. Apa ini? Levi tercengang melihat pemandangan itu. Apa yang kamu? Dia tidak bisa tidak bertanya. Kami telah menunggumu untuk bangun. Kerumunan itu bersorak. Menunggu aku bangun. Jadi kaulah yang menyelamatkanku. Dia menjawab. Tidak, kami tidak melakukan banyak hal. Ini terutama kredit Anda sendiri, Maestro. Lebih tepatnya, itu karena kamu mengeksekusi teknik terlarang. Seseorang menjawab. Levi terkejut bahwa mereka tahu tentang teknik terlarang dan bertanya-tanya apakah itu masalah yang telah diperingatkan oleh mentornya jika dia menggunakan teknik terlarang. Kamu siapa? Levi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia cukup yakin mereka bukan musuhnya, karena dia tidak akan hidup jika mereka hidup. Juga, musuhnya tidak akan ada di sana menjaganya saat dia koma. Saya harap Anda mengizinkan kami untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu. Bolehkah kami tahu bagaimana Anda mendapatkan segel hitam itu? Seketika, beberapa ratus pasang mata tertuju pada Levi, semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Mentor saya memberikannya kepada saya. Levi berseru. Namun, dia segera mengoreksi dirinya sendiri dengan menambahkan, tidak, untuk lebih spesifik, saya melihatnya sebagai mentor saya. Dia tidak pernah mengakui saya sebagai murid, dia juga tidak suka saya memanggilnya seperti itu. Plong, begitu orang banyak mendengar jawabannya, mereka semua mulai membungkuk dan bersujud padanya. Menghormati langit dan bumi, menghormati segel suci, menghormati Maestro. Levi tahu mereka membungkuk dan menunjukkan rasa hormat kepadanya karena mentornya, tapi dia masih terkejut mereka menunjukkan begitu banyak penghormatan meskipun dia sudah memberitahu mereka bahwa mentornya tidak pernah menerimanya sebagai murid. Tetapi, tidak. Fakta bahwa Maestro menyerahkan segel suci kepadamu dan mengajarimu teknik terlarang berarti kamu adalah muridnya. Dan Anda adalah satu-satunya, karena dia belum pernah menerima siapapun sebelumnya. Petik 2. Ya, kamu adalah pewarisnya. Segel hitam adalah buktinya. Kami semua mengakui Anda sebagai ahli warisnya, dan semua orang juga akan mengakuinya. Dari obrolan mereka, Levi mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya bahwa mereka ada di sana karena mentornya. Dia juga mengetahui bahwa mereka berasal dari klan kuno dari seluruh dunia. Beberapa klan telah ada sejak dahulu kala, tetapi mereka tetap low profile sehingga tidak dikenal secara luas oleh publik. Banyak yang sudah mapan seperti Eragon, dan beberapa bahkan sudah ada sebelum The Cardinal Hall didirikan. Jadi, singkatnya, siapa sebenarnya mentor saya? Bab 2138. Bab 2138 hampir seorang dewa. Itulah pertanyaan yang sudah lama ada di benak Levi. Melihat bagaimana klan kuno menjadi begitu emosional atas mentornya, dia tidak bisa tidak menjadi lebih ingin tahu tentang pria misterius yang membuatnya menjadi dirinya. Kekuatan untuk memobilisasi klan kuno ini menambah banyak mistik di sekitar mentornya. Klan kuno jelas tahu siapa dia, jadi itulah kesempatan Levi untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Kau tidak tahu siapa dia. Orang banyak menatapnya dengan kebingungan tertulis di wajah mereka. Dia tidak pernah memberitahuku identitas aslinya, jadi aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Levi mengaku. Anggota klan kuno itu saling bertukar pandang, lalu menyimpulkan, kami tidak terkejut, mengingat bagaimana dia dulu. Kami akan merasa lebih mencurigakan jika Anda mengatakan dia memberitahu Anda segalanya. Sebenarnya, kami juga tidak tahu banyak tentang dia, Maestro. Kami tidak dalam posisi untuk menyelidiki dan juga tidak akan berani mempertanyakan. Dia adalah teka-teki. Selama zaman kita, dia memiliki kehadiran seperti Tuhan. Kami semua yang hadir di sini telah mendapat manfaat dari keanggunan dan bantuannya dalam satu atau lain cara. Petik 2. Ya, tanpa dia, klan kami akan menghilang sejak lama. Dia adalah penyelamat kita. Dito, selama bertahun-tahun, kami sangat ingin bertemu dengannya secara langsung. Dia adalah idola yang dihormati klan kami. Klan kita akan menyimpannya di hati kita selamanya. Levi benar-benar meremehkan betapa bersemangatnya orang-orang itu.
Mereka sangat mengagumi mentornya sehingga mereka menyerupai sekelompok penggemar fanatik. Hampir tidak mungkin bagi Levi untuk membayangkan apa yang mungkin dilakukan mentornya untuk memenangkan pengabdian seperti itu dari klan kuno ini. Reaksi mereka menambah lebih banyak pertanyaan di benaknya. Dia bertanya-tanya seperti apa mentornya selama era mereka, dan juga bagaimana dia akan dibandingkan dengan crème de la crème di era Levi. Meskipun penyelidikan berulang, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna tentang identitas mentornya. Dia juga merupakan misteri bagi klan kuno. Dia memiliki kehadiran singkat dalam hidup mereka, meskipun pertemuan singkat itu cukup untuk secara drastis mengubah nasib mereka, dan karenanya pengabdian mereka yang intens kepadanya. Maestro, tahukah Anda bahwa kami selalu ingin mengabdi di bawahnya? Sayangnya, kami terlalu kecil dan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jika dia pernah mengatakan bahwa dia menginginkan seorang budak atau pelayan, banyak orang tua seperti kita akan datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia untuk memperjuangkan kehormatan menjadi satu. Saya tidak bisa membayangkan antrean orang-orang yang ingin melayani dia dan menjadikan dia sebagai tuan mereka. Kami hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan di dunia ini, tetapi bagi kita, dia ada. Levi sekali lagi terkejut dengan rasa hormat yang mereka miliki untuk mentornya. Gila, orang-orang ini gila. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang yang mereka sebut Tuhan itu. Kami tahu bahwa Anda tidak pantas disebut Maestro, karena Anda adalah pewaris Tuhan. Tetapi izinkan kami untuk memanggil Anda dengan gelar yang tidak penting itu, karena kami tidak dapat memikirkan gelar yang lebih baik. Mengenai detail penyelamat kami, saya khawatir Anda harus mencari tahu lebih banyak sendiri di masa depan. Dia mungkin tidak ingin membebanimu dengan kebenaran, jadi kamu tidak perlu menghadapi terlalu banyak bahaya dan masalah. Jelas bagi Levi bahwa orang-orang ini tahu lebih banyak tentang mentornya tetapi tidak mau atau tidak mampu mengungkapkan banyak hal. Terserah dia untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada satu hal yang Levi yakini. Orang-orang ini telah berjanji setia kepadanya dan akan mematuhi setiap perintahnya. Jika Levi mendapat masalah, mereka akan segera bergegas untuk membantunya. Sepatah kata darinya dan komunitas internasional klan kuno akan mematuhinya tanpa pertanyaan. Itu pasti berkah yang keluar dari episode itu. Dia memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik tentang mentornya dan telah mendapatkan kelompok pendukung yang solid. Orang terakhir yang mendatangi Levi adalah Cirrus. Tolong jangan khawatir tentang ibumu. Saya telah membawanya keluar dari bahaya, dan dia berada di tempat yang aman sekarang. Aku bisa membawamu padanya saat ini juga. Dia berkata, kamu memiliki keterampilan yang sama denganku, jadi kamu harus berhubungan dengan mentorku juga. Anda membiarkan saya pergi di lain waktu karena Anda melihat segel hitam, kan? Levi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi pada saat itu, jadi dia memiliki tebakan yang cukup akurat. Iya, Cirrus mengangguk. Ceritakan tentang Anda dan mentor saya. Aku ingin tahu rahasiamu, pinta Levi. Bab 2139. Bab 2139 Rahasia Setan Berapi-api. Sebenarnya, Levi lebih tertarik untuk mencari tahu mengapa Cirrus mendirikan The Dark Sun, dan apa dendamnya terhadap dunia seni bela diri Erudia. Ia juga penasaran mengapa Bruce begitu mempercayai Cirrus dan apa yang membuat Cirrus tiba-tiba menghilang dari mata publik di masa jayanya. Ada terlalu banyak potongan teka-teki yang hilang dalam cerita Cirrus. Sebenarnya Maestro, tidak, maksudku Tuhan, yang memberiku hidup baru. Sama seperti orang lain yang Anda temui sebelumnya, Dia telah memberi kita semua kesempatan hidup baru. Petik 2. Cirrus sangat emosional ketika dia berbicara tentang mentor Levi. Rasa terima kasih dan kekaguman yang dia miliki jauh di lubuk hatinya. Levi diam mendengarkan, tidak ingin menyelanya. Aku dari Eragon. Rahang Levi ternganga mendengar itu dari Cirrus. Apa? Dia dari Eragon. Setan berapi-api berasal dari Eragon. Itu adalah wahyu mengejutkan yang akan menciptakan kegemparan internasional jika itu diumumkan. Silakan lanjutkan. Levi menyembunyikan keterkejutannya dan mendesak. Eragon dan The Cardinal Hall memiliki peraturan ketat yang tak terbayangkan. Untuk memastikan garis keturunan murni, anggota tidak diizinkan menikah di luar kelompok. Ketidaktaatan berarti kematian. Cirrus berbagi. Ibuku adalah orang luar, orang biasa. Dia dan ayahku bertemu, jatuh cinta, dan melahirkanku. Di bawah peraturan yang ketat, keduanya dihukum mati.
Karena ayah saya berasal dari salah satu garis keturunan marginal, dia tidak pernah memiliki kesempatan bertarung, jadi keduanya ditakdirkan, lanjutnya. Eragon dan The Cardinal Hall tidak hanya menghancurkan semua yang kumiliki, tetapi mereka juga ingin melenyapkanku. Mereka melumpuhkan saya dengan memutuskan pembuluh darah bela diri saya. Pada saat tergelap saya, Tuhanlah yang muncul dan menyelamatkan saya. Dia bahkan mengajari saya keterampilan, yang juga Anda pelajari, reverse hero dan pengejaran kekuatan dan kecepatan ekstrim. Itu dengan jelas menjelaskan mengapa Cirrus memiliki keterampilan yang sama dengan Levi, dan dengan demikian dapat dengan mudah menirunya. Sejak saat itu, saya bersumpah untuk membuat mereka membayar kejahatan mereka. Saya ingin mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka buat. Itu adalah awal dari era iblis. Saya memiliki 13 iblis di bawah saya. Tujuan saya adalah menjadi negara adidaya, membuat mereka takut kepada saya dan terancam oleh keberadaan kita. Pada saat itu, Cirrus menjadi sedih, dan melanjutkan dengan murung, namun, pada akhirnya, saya menyadari bahwa kekuatan yang saya miliki tidak berarti di mata orang-orang itu. Era iblis tidak berarti apa-apa bagi mereka, dan terlepas dari semua yang kulakukan, mereka bahkan tidak sedikit pun terganggu oleh kehadiranku. Itukah sebabnya kamu memilih untuk menghilang? Tanya Levi. Iya, saya pikir saya bisa melawan mereka, tapi sayangnya saya terbukti salah. Itulah mengapa saya memilih untuk meninggalkan Erudia dan menghilang dari mata publik, aku Cirrus. Namun, dia menambahkan, meskipun mengalami kemunduran, saya tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam untuk keluarga saya. Aula Kardinal dan Eragon akan selamanya menjadi musuh bebuyutanku. Selama bertahun-tahun, saya terus berusaha menopang kekuatan dan pengaruh saya. Aku ingin bisa menghadapi mereka suatu hari nanti. Jadi kamu mengatur The Dark Sun untuk melawan dunia seni bela diri Erudia, dan menjebakku untuk menciptakan keretakan internal di antara kita. Semua atas nama balas dendam. Levi menatapnya dengan dingin dan bertanya. Iya, mereka terlalu kuat. Saya harus bekerja sama dengan orang lain dan menggunakan taktik curang untuk mengalahkan mereka. Cirrus menjelaskan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Itu juga alasan kamu bekerja dengan Bruce. Cirrus mengangguk dan menjelaskan, itu benar. Saya tahu saya tidak akan bisa membalas dendam sendiri, jadi saya harus menggunakan Bruce untuk mencapai tujuan saya. Karena The Cardinal Hall adalah musuh bebuyutan saya, Bruce tidak pernah meragukan ketulusan saya dalam bekerja dengannya. Ketika kami bekerja bersama, Bruce menerima banyak bantuan dari saya. Akulah yang mengawasi The Cardinal Hall untuknya. Ini mungkin tugas yang mustahil bagi banyak orang, tetapi itu mudah bagi saya karena saya mengenal mereka luar dalam. Bab 2140. Bab 2140 Kunjungan ke Aula Kardinal. Itu menjelaskan mengapa Cirrus bisa memantau The Cardinal Hall ketika Bruce memasuki Erudia untuk mengirimkan batu matahari. Setelah mendengar tentang cerita Cirrus, Levi menemukan itu adalah kasus balas dendam yang sederhana. Tidak salah jika kamu ingin membalas dendam untuk keluargamu. Namun, Anda seharusnya tidak membahayakan orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena hubungan khusus saya dengan mentor saya, Anda tidak akan berhenti, kan? Cirrus dengan patuh berdiri saat Levi menceramahinya. Aku tidak akan menghentikanmu untuk membalas dendam. Namun, mulai saat ini, jika kamu melakukan sesuatu yang membahayakan orang yang tidak bersalah atau mengancam Erudia, aku tidak akan melepaskanmu. Levi memperingatkan. Cirrus mengangguk setuju. Untuk menghormati mentor Levi, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Levi kepadanya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri. Oh, ngomong-ngomong, di mana aku sekarang? Setelah mencapai kesepakatan dengan Cirrus, Levi bertanya tentang tempat persembunyiannya. Kami masih di Kirea, Maestro. Kami tidak meninggalkan negara itu, jawab Cirrus. Levi tersenyum pasrah, geli dengan kenyataan bahwa semua orang tampaknya telah mendirikan markas di Kirea, membawa banyak kekacauan dan masalah ke negara ini. Setelah kembali dari ambang kematian, Levi sangat merindukan keluarganya dan ingin mengunjungi mereka. Dia sudah tahu keberadaan Zoe. Dia bersama organisasi suci, dan menurut Deathfin, dia aman. Levi berencana membawa pulang Zoe setelah bertemu Emma dan Forlevia. Cirrus membawa Levi ke tempat persembunyian Emma, dan mereka akhirnya bertemu. Ayo pergi Bu, ayo kunjungi Evie, kata Levi. Sama seperti ayah lainnya, Levi sangat merindukan putrinya.
Dia tahu The Cardinal Hall adalah tempat teraman baginya saat itu. Di bawah perlindungan mereka, dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Juga, dengan bimbingan mereka, dia dapat sepenuhnya menyadari potensinya dan mengembangkan kecakapan yang tak tertandingi. Itulah alasan dia memilih untuk meninggalkannya di sana. Namun, setelah pengalaman mendekati kematiannya, dia menyadari betapa dia merindukan putrinya, jadi dia harus melihatnya lagi. Bagaimana dia bisa bertemu Forlevia ketika tidak ada yang tahu di mana The Cardinal Hall berada? Itu mungkin rintangan yang mengganggu bagi orang lain, tetapi dengan Cyrus di sisinya, itu tidak lagi menjadi masalah bagi Levi. Cyrus berasal dari Eragon, dan meskipun keluarganya berasal dari garis keturunan yang terpinggirkan, dia masih tahu di mana The Cardinal Hall berada. Aula Kardinal, organisasi seni bela diri paling kuat di Erudia. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan tempur terkuat, tetapi mereka juga menyimpan informasi rahasia Erudia. Itu adalah tempat yang sangat rahasia, sebanding dengan zona khusus tanda pagar 51 Zarain dan markas lab dewa yang menyimpan rahasia utama Zarain. Semua organisasi ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Orang-orang tahu tentang keberadaan mereka tetapi tidak tahu di mana mereka berada. Demikian pula, The Cardinal Hall dan Eragon adalah dua organisasi Erudian teratas yang sangat ingin diungkap, tetapi tidak pernah berhasil. Pada saat itu, Levi membuat langkah bersejarah ke The Cardinal Hall, dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Itu adalah kota futuristik, sangat bertentangan dengan citra kompleks kuno yang penuh dengan bangunan kuno yang ada dalam pikirannya. Pemandangan di depan matanya berada di luar imajinasi terliarnya. Aula Kardinal adalah tempat berteknologi tinggi, futuristik, dan modern. Aula Kardinal tidak terpencil dan terpisah dari dunia luar. Justru sebaliknya, mereka memantau perkembangan Erudia dengan teknologi mutakhir. Para petarung di The Cardinal Hall kemungkinan besar adalah produk dari kebijaksanaan kuno dan teknologi modern. Dengan teknologi terbaru dan tercanggih di tangan mereka, mereka memiliki kemampuan tempur paling kuat. Begitulah cara mereka berhasil memimpin dan mengendalikan sejak zaman kuno, dan mudah untuk melihat mereka terus melakukannya di masa depan. Cyrus bisa melihat ekspresi terkejut di mata Levi, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Maestro, sekarang kamu telah melihatnya, kamu tahu mengapa mereka begitu kuat. Tidak ada yang akan tahu persis kemampuan apa yang mereka miliki." Di pintu masuk The Cardinal Hall, Levi melangkah ke dalam kompleks dan dengan lantang mengumumkan, "Levi ada di sini untuk berkunjung." Bersambung.